Kemudian ada kalau kita punya batu bara, nah, mereka punya namanya perhiasan juga punya. Nah, permata, ruby itu punya. Potensi pariwisata juga lumayan indah loh sebenarnya. Lumayan indah wilayah. Jadi semua klaster mineral itu ada di selatan Venezuela. Yang juga menimbulkan konflik. Ya ini mirip-mirip dengan kondisi negeri sono lah ya. Salah satu negara lah ya. Salah satu negara di surganya Asia itu ya. Ya. Nah sekarang dengan kondisi diambil alih karena presidennya diambil alih oleh Amerika, berarti pemegang cadangan minyak terbesar di dunia adalah Amerika. Dan Trump udah menyatakan itu. Betul. Bahwa dia akan memimpin Venezuela dan meminta perusahaan-perusahaan minyak Amerika untuk datang ke sana untuk rame-rame memberi konsesi. Karena ini masih sebagian belum dieksploitasi. Karena produksinya baru sekitar 800 ribu barel per hari. Bahkan ada yang bilang rakyat Venezuela dulu pernah 5 kali lebih tajir pendapatan dari Indonesia. Ya. Jadi orang menyebut ini kutukan sumber daya alam. Karena apa? Karena sebenarnya Maduro dan sebelumnya itu pasti juga rezim korup juga. Korupsinya gede, inflasinya gila-gilaan. Tetapi sekali lagi ini juga tidak dilepaskan dari bagian skenario negara lain untuk menguasai negara-negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat kuat. Kayaknya memang Venezuela jadi rebutan semua orang. Jadi rebutan semua orang, termasuk sekutunya sendiri. Bahkan kabarnya Cina pun cadangan minyaknya dari Venezuela. Semua. Venezuela, Cina. Jadi Amerika ini dapat jackpot nih ya? Dana jackpot. Dia bisa dapetin sumber dayanya Venezuela. 2, dia bisa menekan Cina. Untuk berunding lebih baik lagi. Supaya Cina tidak mentang-mentang karena pasokan minyak terbesarnya yang dari Venezuela udah dikuasai Amerika. Udah di stop. Kamu mau ngapain? Ya. Pantesin Cina nggak komen. Nggak komen. Paling mengecam secara diplomatik kan biasa. Artinya sebenarnya kalau mereka serius untuk mencegah penangkapan Maduro, itu bisa dilakukan. Minimal ada perlawanan lah ya. Misalnya mereka mengancam akan menyerang Taiwan gitu. Nah, gitu. Atau saya akan menggagalkan jalur perdagangan Amerika gitu. Nah, bisa jadi. Atau menghentikan pembuatan iPhone gitu yang ada di Cina. Nah, bisa jadi kan. Ya, semua bisa dilakukan. Tapi kan ya ternyata Amerika membuktikan bahwa sekarang dia negara paling kuat untuk ugal-ugalan. Ada yang menarik, Mas. Ada yang menarik. Satu sisi memang Trump bersalah, bukan bersalah ya, melanggar konstitusi internasional. Melanggar konstitusi negaranya sendiri. Betul. Merebut kekuasaan negara orang. Bahkan merebut kekuasaan di negara sendiri aja kan nggak boleh. Karena itu dianggap kudeta. Ini negara orang loh. Negara orang. Tapi ternyata pertanyaan banyak orang, kenapa ada sebagian rakyat Venezuela yang berbahagia merayakan? Kemudian ada juga pertanyaan yang agak naif gitu. Emang tentara Venezuelanya pada kemana? Pada ngapain? Emang nggak ada perlawanan? Itu kan Delta Force itu kan berarti memang udah dikondisikan atau gimana sih sebenarnya? Ya mestinya kan semua gerakan pasukan asing kan terdeteksi mestinya. Kalau sistem pertahanan militernya Venezuela ini bisa normal dalam keadaan normal. Tapi kan ini tidak normal. Tidak ada deteksi apapun, tidak ada laporan intelijen. Kan setiap ini kan laporan pergerakan pun itu kan selalu bisa dideteksi oleh si tim keamanan di sana. Berarti benar ya. Dalam istilah perang itu tidak ada kudeta atau tidak ada peperangan menangkap seorang kepala negara tanpa keterlibatan tentara. Iya, itu betul. Jadi kan nggak mungkin ada, misalkan tiba-tiba pesawat dari Australia bisa masuk ke situ, ke istana negara gitu. Kan dia ada prosesnya. Kan masuk lewatin dulu radarnya, Bali, lewatin ini kan bisa ditembak. Betul. Ini kan masuk dengan seenaknya itu. Kenapa bisa sampai ke situ ya? Karena ya nggak tahu. Berarti udah dikondisikan ya? Kondisikan semuanya. Termasuk katanya dulu upaya untuk sekarang kan kita lihat juga di sosial media. Masyarakat Venezuela ternyata senang tuh pesta tuh di Caracas dengan penangkapan itu. Kami tidak peduli. Dan itu di blow up sama oleh medianya. Artinya pro Amerika. Ini legitimasi bahwa melakukan menangkap penjahat dengan
melanggar hukum itu boleh gitu. Itu kan pesannya. Ya, pesannya kan? itu, pesannya ya, itu. Pesannya boleh. Karena ini penjahat. Oke, katakan dia penjahat, tapi kan untuk memperlakukan dia dengan cara jahat kan juga sebenarnya tidak boleh. Nah, ini yang terjadi. Jadi sekarang mana suara PBB, mana suara Dewan Keamanan. Oh iya, kita ini kan barusan terpilih jadi Presiden HAM PBB. Oh iya? Indonesia. Oh, Indonesia. Jadi ini waktunya nih. Negara yang udah mengecam siapa sih? Yang jelas mengecam Ketua ASEAN Malaysia. Anwar Ibrahim. Sebagai Ketua ASEAN, dia mengatakan mengecam. Kemudian Presiden Kolombia, Presiden Kuba. Nah, ini memang belum ada yang yang suara-suara dari Rusia sudah menyayangkan gitu ya. Rusia agak lembek ya? Iya, agak lembek karena ini Presiden Kuba. Kuba ya? Iya, ini keras nih. Ada suaranya? ¡Abajo el imperialismo! ¡Abajo el imperialismo! ¡Abajo el imperialismo genocida, inmoral y fascista! Este acto de terrorismo de Estado que acaba de ocurrir en Venezuela es un atropello escandaloso a las normas del derecho internacional. La agresión militar a una nación de paz que en nada amenaza a Estados Unidos y el secuestro de un presidente legítimo electo soberanamente por su pueblo. No puede haber silencio ni aceptación de ese acto de terrorismo de Estado, solo comparable con los crímenes contra la humanidad que comete el sionismo israelí en la Franja de Gaza. El muy oscuro objeto del deseo imperialista es el petróleo venezolano. Son las tierras y los recursos naturales de Venezuela. No, señores imperialistas, este no es su patio trasero ni territorio en disputa. No aceptamos ni reconocemos la doctrina Monroe, ni reyes ni emperadores trasnochados. Por Venezuela y por supuesto también por Cuba estamos dispuestos a dar hasta nuestra propia sangre, hasta nuestra propia vida, pero a un precio muy caro. No son tiempos de medias tintas, son tiempos de definiciones y de tomar partido frente al fascismo y la barbarie imperial. ¡Abajo el imperialismo! ¡Abajo el imperialismo! ¡Abajo el imperialismo! Ya, ini statementnya keras sekali loh, Keras. Mas. Jadi dia bilang Amerika itu fasis, imperialis, dan juga ini era kegelapan di mana sebuah negara berdaulat diinjak-injak dengan mudahnya, diculik, dan bisa jadi itu akan kena ke mereka juga. Iya betul, itu peringatan yang sangat logis. Ini kayak calon ini nih, calon diculik nih. Jadi Amerika Latin itu dulu sangat ada namanya pemimpin yang kuat ya, waktu Fidel Castro kemudian meninggal kan, waktu Kuba juga ya. Iya, Fidel Castro. Terus kemudian sebelumnya pendahulunya Maduro ini namanya Hugo Chavez itu juga sangat keras mengkritik Amerika. Kemudian waktu itu ada temannya juga Presiden Bolivia, namanya Evo Morales. Itu juga sangat keras dan akhirnya juga dikondisikan bahwa ada ketidakpuasan di internal pasti ada. Cuma kan memang ada namanya operasi untuk menggagalkan sebuah rezim. Jadi rezim yang menentang kemauan polisi dunia itu pasti akan digarap gitu ya. Jadi kan digarap misalnya yang tadi, yang Bolivia, yang Venezuela, yang Kuba, kemudian di negara-negara lain di Afrika, di Somalia. Jadi tolong ya, memang para pemimpin dunia ini tidak boleh tidur nyenyak gitu ya, karena situasinya sangat krusial dan ini benar-benar dimulai dari Amerika. Donald Trump memulai lagi operasi pergantian rezim. Ini namanya rezim change di negara-negara yang dianggap tidak nurut sama dia. Yang membedakan Presiden Trump dengan Presiden Amerika yang lain, kalau presiden yang lain, kalau dulu kan kita tahu bahwa Amerika adalah negara yang sangat menentukan terpilihnya seorang kepala negara di suatu negara kan. Betul. Dan itu udah pernah dialami oleh beberapa negara, bahkan termasuk Indonesia. Kan isunya
Tidak mungkin Selalu Pak ada. Harto bisa Ya. naik mendirikan Soekarno tanpa dukungan dari Amerika. Ya. Karena setelah Pak Harto naik, tiba-tiba ada Freeport di Ya. Papua. Ya. Kan itu there is no such thing as a freelance. Kan? Tidak ada makan siang gratis tuh. Betul. Gitu. Tapi itu caranya cara diplomasi, Ya. ekonomi, Ya. gitu. Dan lain-lain. Ya. Tapi karena Trump sukanya jadi IO tinju, Jadi langsung ya. jadi langsung to the point aja dia. To the point, nggak usah pakai Nggak usah pakai drama-drama. drama-drama. Jadi, FBI masuk, betul. Mission Impossible, CIA. masukin jatuhin Ya. orang. Ini mana orangnya? Datengin, Ambil. ambil. Ya. Gitu. Jadi udah kayak ring tinju Betul, kan. Jadi betul. dia mengkondisikan negara orang itu seperti ring tinju antara Mike Tyson lawan Evander Holyfield. Betul. Langsung tuh. Dan itu yang terjadi sekarang. Kalau Ya. dulu kan si agennya masuk. Agennya CIA dulu masuk, dikondisikan, ada apa pejabatnya disuap atau apalah pokoknya Iya. ya. ya Tiba ini pun sebenarnya mungkin Sudah. militernya Venezuela udah dikondisikan juga. Iya. Cuman Trump nggak sabar. udah Nunggu cepet pemilu ambil tuh, dah. nunggu pemilu kelamaan. Ambil. Karena si Maduro ternyata emang kuat di Iya, situ. betul. Makanya mungkin Trump udah copot aja udah. Ya,